Para pendengar penyiar radio dimanapun Anda berada. 94,3 FM Kita Radio. Betapa agungnya masalah doa ini, di mana doa ada dua macam, ada doa ibadah dan ada doa masalah. Doa ibadah tentu tidak boleh kita ubah-ubah sesuai dengan redaksi apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa masalah, yaitu doa di mana kita memohon kepada Allah untuk supaya hajat kebutuhan kita terpenuhi dan dikabulkan. Maka itu boleh dengan bahasa kita sendiri. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 186, kata Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila para hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad SAW tentang diriku, maka katakanlah pada mereka, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada diriku manakala dia berdoa kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka mengabulkan atau memenuhi panggilanku, dan juga hendaklah mereka beriman kepada diriku. Artinya hatinya beriman dan perbuatannya mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat untuk dikabulkannya doa. Maka dari itu, betapa Nabi kita SAW memberitahukan kepada kita bahwasanya la yaruddul qada, tidaklah bisa menolak takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala illa doa, kecuali doa. Wala yazidu fil umri, dan tidak akan bisa menambah umur atau usia ilal birru, kecuali berbuat kebaikan. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Al-Bazzar serta Imam At-Tabrani. Saudara sekalian, betapa dahsyatnya masalah berdoa ini sampai-sampai tidak ada yang bisa menolak atau istilahnya merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur atau usia kecuali berbuat kebaikan, terutama yang bersilaturahmi, menjalin hubungan baik dan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, dan juga handai tolan, dan berbuat baik kepada siapapun, ya, sesama hamba Allah, sesama manusia. Nah, disinilah saudara sekalian umur kita akan Allah berkahi. Dan itu sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bertambahnya umur atau usia adalah umurnya itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun usianya sudah ditentukan oleh Allah, akan tetapi
yakni Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan-keberkahan kepada dirinya, seakan dia itu usianya panjang atau bertambah usianya. Karena waktu yang sudah ditentukan, akan tetapi dia melakukan berbagai kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang mendatangkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, juga Imam Tabrani, Nabi kita SAW bersabda, ma'alal ardi muslimun, tidak ada di atas bumi seorang muslim yang yad'ullaha ta'ala, ia berdoa kepada Allah Ta'ala bida'watin, dengan suatu doa yang dipanjatkan kepadanya, illa atahullahu iyaha, melainkan saja Allah akan mendatangkan atau mengabulkan doa yang dia mintakan tersebut. Au sarafa anhu minassu, atau Allah Subhanahu wa taala memalingkan darinya dari berbagai keburukan, mislaha yang semisalnya. Artinya akan dihindarkan dari segala musibah dan keburukan. Malam yad'u bima'thamin au qati'atir rahim, selama dia tidak berdoa untuk doa yang mengandung dosa ataupun memutuskan silaturahmi. Faqala rajulun minal qaum, maka berkatalah seseorang dari mereka, idzan nuksir, kalau memang begitu kami ingin memperbanyak doa tersebut. Qala, maka Nabi pun SAW menjawab, Allahu aksar. Ini Allah tentunya akan lebih memperbanyak lagi, yakni pengabulan doa tersebut lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Manakala para hamba itu memohon kepada Allah ya dengan permohonan yang tentu memenuhi persyaratan tersebut. Juga Nabi kita SAW pun bersabda di dalam hadis yang sahih pula, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan juga Imam Hakim. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman, wa imaduddin, dan juga tiang agama, wa nurus samawati wal ard, dan juga cahaya langit dan bumi. Saudara sekalian, yang namanya senjata tentu kita harus menggunakannya dengan tepat dan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita punya senjata tapi tidak pernah digunakan, tidak pernah dijaga, ya, maka sangat rugi sekali dan bisa akan celaka. Karena tidak ada pertahanan bagi kita dengan sebab tidak menggunakan senjata yang kita miliki. Oleh karena itu, sering-seringlah dan perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon apapun yang kita butuhkan dari hajat kita, terutama hajat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan di dunia ini bahagia, menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Wa fil akhirati hasanah, dan ya Allah anugerahkanlah pula kepada kami
di akhirat kelak, yakni kebahagiaan, yaitu masuk ke dalam surga. Wa qina adzabannar, dan ya Allah, selamatkanlah kami dari azab api neraka. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201-nya. Kita berdoa dengan doa sapu jagat tadi. Doa untuk kebahagiaan hidup di dunia, menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Dan juga kita berdoa memohon kepada Allah agar di akhirat pun kita bahagia, masuk ke dalam surga, menikmati berbagai kenikmatannya. Dan juga kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari azab api neraka. Saudara sekalian, mumpung kita masih hidup, banyak-banyaklah berdoa. Doa itu pasti bermanfaat dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tahu doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah kata Nabi SAW. Maka berdoa kita akan berpahala. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan dan akan Allah berikan nanti di akhirat kelak. Jangan sampai kita sombong, merasa cukup, tidak membutuhkan Allah. Maka pasti Allah akan murka. Justru kalau kita semakin banyak berdoa, bahkan merengek doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan merendahkan diri, dengan menghinakan diri di hadapan Allah, maka disitulah Allah pasti akan semakin cinta dan bahkan semakin bangga terhadap hambanya yang memanjatkan doa kepadanya. Maka saat-saat terbaik kita gunakan untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak bengong, jangan banyak ngelamun, apalagi kita disibukkan dengan berbagai macam kesibukan yang tidak ada manfaatnya, bahkan sia-sia. Gunakan untuk doa, untuk zikir kepada Allah. Demikian wallahu ta'ala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.